Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini di pertemuan perkuliahan mata kuliah Ekonomi Islam. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rima Sobrina sebagai moderator sekaligus pemateri 1, ada Leni Marlina Saputri sebagai pemateri 2, Aulia Rohmatunisa sebagai pemateri ketiga, dan Tria Astuti sebagai pemateri keempat. Pada presentasi hari ini, kita akan membahas materi tentang yang pertama, apa definisi sewa-menyewa. Yang kedua, apa saja jenis-jenis barang yang disewakan. Yang ketiga, apa syarat dan rukun sewa-menyewa. Yang keempat, apa syarat barang yang disewakan. Yang kelima, apa tujuan sewa-menyewa. Yang keenam, bagaimana ketentuan untung rugi dalam sewa-menyewa barang. Yang ketujuh, apa rukun sewa-menyewa. Yang kedelapan, bagaimana keuntungan dan kerugian adanya sewa-menyewa. Yang kesembilan, seperti apa upah kerja dalam sewa-menyewa. Yang kesepuluh, apa penyebab batalnya sewa-menyewa. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu apa definisi sewa-menyewa atau ijarah. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diartikan dengan istilah al-ijarah. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini, bendanya sama sekali tidak berkurang. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsekuensi atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, pihak yang menyewakan atau mu'azir wajib menyerahkan barang atau ma'zur kepada penyewa atau musta'zir. Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya atau ujarah. Al-ijarah terambil dari kata al-ajr, yang artinya pengganti atau upah. Allah berfirman yang artinya, jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. QS Al-Kahfi surah 18 ayat 70. Definisi ijarah dalam syara adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya. Dalam jangka waktu yang diketahui, akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui. Selanjutnya, definisi sewa-menyewa menurut para ulama. Yang pertama, menurut Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang kedua, menurut Malikiyah, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Yang ketiga, menurut Al-Syarbini Al-Hatib, pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat. Dan yang terakhir, menurut Asy-Syafi'ah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis barang yang disewakan? Yang pertama, sewa-menyewa rumah. Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh penyewa atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakannya kembali. Hal ini dilakukan dengan syarat pihak menyewa tidak merusak bangunan yang disewanya dan berkewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni sesuai dengan kebiasaan yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Jenis yang kedua adalah sewa-menyewa tanah. Dalam hukum perjanjian Islam, dapat dibenarkan baik tanah untuk pertanian atau untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu untuk apakah tanah tersebut digunakan. Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh pula
terhadap jumlah uang yang disewanya. Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa yang dilakukan dinyatakan batal atau fasid. Sebab kegunaan tanah perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan. Jenis yang ketiga adalah sewa menyewa binatang. Malik membolehkan seseorang menyewakan penjantannya untuk mengawini sekawan unta yang telah diketahui. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i tidak membolehkan hal tersebut. Dan hujah ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah adanya larangan dari menyewakan pejantan. Sedangkan ulama yang membolehkan menyamakan dengan manfaat-manfaat yang lain. Dan hal ini adalah lemah karena mendahulukan kias dan nas yang baku. Sedangkan menyewakan anjing juga termasuk dalam kategori ini. Dan hal tersebut tidak boleh menurut Syafi'i dan Malik. Selanjutnya yang keempat, menyewa kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari bumi Adil sebagai pemandu yang pandai menunjukkan jalan. Asalnya dari hadis panjang yang dikemukakan oleh Al-Bukhari pada kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang muslim menyewa orang kafir untuk menunjukkan jalan bila dapat dipercaya. Ibnu Battal mengatakan para ahli fikih membolehkan menyewa mereka, yakni orang-orang musyrik baik dalam kondisi terpaksa maupun tidak, karena hal ini mengandung kerendahan mereka. Adapun yang dilarang adalah seorang muslim menyewakan dirinya kepada orang musyrik, karena dengan begitu berarti dia telah merendahkan dirinya sendiri. Yang kelima, menyewa pekerja dengan upah harian, bulanan, tahunan, atau berdasarkan jumlah yang dikerjakan. Menawarkan diri untuk bekerja tidak dianggap hina, walaupun si penyewa bukan orang mulia atau pembesar. Dalil bolehnya ijarah mu'dadah, penyewaan sesuai jumlah, yaitu penyewa mengerjakan sejumlah pekerjaan tertentu yang diupah sesuatu jumlah pekerjaan itu, walaupun sebelumnya tidak dijelaskan jumlah pekerjaan dan upahnya, jadi yang diupah adalah sesuai yang dikerjakan. Hadis Anas menunjukkan bolehnya menyewakan tanah dengan harga sewa separuh hasilnya setiap bulan. Begitu juga hadis Ibnu Umar. Syarat-syarat sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan menyewa telah balik, berakal sehat dan sama-sama ridho. Yang kedua, barang atau sesuatu yang disewakan itu mempunyai faedah yang berharga. Faedahnya dapat dinikmati oleh yang menyewa dan kadarnya jelas. Yang ketiga, harga sewanya dan keadaannya jelas. Yang keempat, yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya, atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Yang kelima, ada kerelaan kedua belah pihak yang menyewakan dan menyewa yang digambarkan pas adanya ijab kabul. Yang keenam, yang disewakan ditentukan barang atau sifat-sifatnya. Yang ketujuh, manfaat yang dimaksud bukan hal yang dikarang syarak. Yang kedelapan, berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harga yang jelas. Yang kedelapan, harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya. Yang kesembilan, tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, tidak menyewakan diri untuk pembuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Rukun-rukun sewa menyewa. Mujir dan mustajir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah dalam hal upah mengupah. Mustajir adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu
sedangkan mustajir adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada mujir dan mustajir adalah orang yang baligh, berakal, cakap, melakukan tasarruf atau mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Ujrah, upah atau harga sewa, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang apakah syarat barang yang disewakan. Tidak semua harta benda dapat diakadkan ijarah. Benda-benda tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu 1. Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas. 2. Objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 3. Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Yang keempat, objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari benda tersebut. Yang kelima, di sini ada harta yang menjadi objek haruslah harta yang bersifat istimali, yakni benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak zatnya. Apakah tujuan sewa menyewa? Adapun tujuan sewa menyewa adalah untuk mengambil manfaat dari apa yang disewa tersebut dengan maksud tertentu, dan mubah setelah disewa maka akan memberi pengganti kepada yang menyewakan. Ketentuan untung rugi dalam sewa menyewa barang. Di sini ada bila barang sewa mengalami rusak akibat penggunaan yang melampau kapasitasnya, penyewa dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan barang sewa tersebut. Bila disesuaikan dengan kapasitasnya, maka penyewa tidak dapat dituntut kerugian apapun atas kerusakan barang sewa itu. Yang ketiga, biaya-biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memperbaiki kerusakan barang sewa menjadi tanggungan yang menyewakan. Yang keempat, di sini bila mustajir mengeluarkan biaya-biaya pemeliharaan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada barang sewa dengan seizin yang menyewakan, maka ia berhak minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu. Tetapi bila ia tanpa izin menyewakan, ia berhak minta ganti kecuali bila biaya tersebut amat mendesak perlu dikeluarkan dengan segera guna menjaga keselamatan barang sewa. Yang kelima, apabila barang sewa mengalami kerusakan di tangan penyewa setelah habis masa berlakunya perjanjian, padahal yang menyewa telah meminta agar barang sewa diserahkan kembali, tetapi yang menyewa menolak, maka penyewa dapat dituntut kerugian meskipun penggunaannya tidak melampaui kapasitas atau tidak karena kelalaiannya. Yang terakhir, penyewa tidak dibebani ganti kerugian bila kerusakan dalam waktu setelah habis masa berlakunya perjanjian itu tidak didahului dengan adanya permintaan yang menyewa untuk menyerahkan kembali barang sewa, sebab penyewa tidak dibebani biaya yang diperlukan untuk menyerahkan kepada pemilik tersebut. Selanjutnya, hukum sewa menyewa. Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang menyewakan ma'qud alaih. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang penyewa atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat, akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Ja'far dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan. Adapun hukum ijarah secara global terbatas dalam dua kelompok, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan dan mengikat akad ini tanpa adanya agreement yang akan menimpa. 2. Hukum-hukum agreement yang datang belakangan, dan ini terbagi kepada hal-hal yang mewajibkan adanya tanggungan dan tidak adanya tanggungan.
kewajiban adanya pembatalan, dan tidak adanya pembatalan, dan hukum perselisihan. Pembatalan dan tidak adanya pembatalan, dan hukum perselisihan. Di antara hal tersebut adalah perselisihan mereka mengenai penyewaan binatang dan rumah serta yang berupa dengan hal tersebut. Apakah isi hak untuk menyewa dengan harga lebih dari harga yang dia sewa? Malik, Syafi'i, dan Jamaah membolehkan hal tersebut dengan menyiasatkan kepada jual beli. Abu Hanifah dan para sahabatnya melarang hal tersebut. Keuntungan dan kerugian adanya sewa-menyewa. Keuntungannya: 1. Adanya sewa-menyewa yang membantu orang mengambil manfaat dari yang disewa tersebut. 2. Membantu orang yang tidak mampu membeli barang. Jadi dengan adanya sewa ini, orang tersebut bisa menyewa barang itu. 3. Penyewaan tidak dibebani biaya-biaya yang diperlukan kepada pemilik untuk menyerahkan barang jika barang tersebut rusak. Bila barang rusak, maka yang kerugiannya: 1. Bila barang rusak, maka yang menanggung risiko pemilik barang. Risiko yang ditanggung tidak sebanding dengan harga sewa. 3. Ajir mutarok, terikat pada waktu yang telah dijanjikan, namun bila waktu tersebut tidak dipenuhi maka penyewa mengalami kerugian. Upah kerja dalam sewa-menyewa. Jika sewa-menyewa itu berupa pekerjaan, maka kewajiban membayarnya pada waktu akhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah bertanggung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggungannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mujir menyerahkan zat benda yang disewa kepada mutsajir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Batalnya sewa-menyewa: 1. Telah habis masanya. 2. Barang atau yang disewa rusak sendiri. Barang yang disewa bukan hak pembeli sewa sah. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Rusaknya barang yang diupah. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Adanya unzur. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi tentang akad sewa-menyewa atau ijarah. Jadi kesimpulannya adalah, sewa-menyewa merupakan menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Jenis barang yang disewakan terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, sewa-menyewa barang. Terdiri dari 2 macam, yaitu sewa-menyewa rumah dan sewa-menyewa tanah. Yang kedua ada sewa-menyewa binatang. Yang ketiga, upah dalam perbuatan ibadah. Yang keempat, menyewa kaum Quraisy. Yang kelima, upah bekam. Dan yang terakhir, menyewa pekerjaan dengan upah harian, bulanan, tahunan, dan berdasarkan jumlah yang dikerjakan. Syarat dari sewa-menyewa ada 10, serta mempunyai 5 rukun sewa. Tujuan dari sewa-menyewa adalah mengambil manfaat dari apa yang disewa dengan maksud tertentu dan mubah setelah disewa. Ketentuan untung rugi dalam sewa-menyewa adalah bila barang rusak akibat penggunaan yang melampaui kapasitasnya, dapat dituntut ganti rugi dari kerusakan tersebut. Penyewa tidak dibebani ganti kerugian bila kerusakan setelah habis masa berlaku perjanjian dalam sewa. Sewa-menyewa secara global mempunyai 2 hukum, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan dan mengikat akad ini tanpa adanya emergensi yang menimpa serta hukum-hukum emergensi yang datang belakangan. Dan hal ini terbagi kepada hal-hal yang mewajibkan adanya tanggungan dan tidak hanya tanggungan dan kewajiban, adanya pembatalan dan tidak ada pembatalan, dan hukum perselisihan.
Adapun batalnya sewa menyewa terdiri dari 7 macam seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, sekian presentasi pada hari ini dari kelompok 8. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Semoga diskusi pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.